Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Bakti Persada Padepokan Kendal, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMK Bakti Persada Padepokan Kendal. Sebelum ke materi ini, saya teringat akan sosok guru di SMK Bakti Persada Padepokan Kendal. Pak Tias itu wajib selalu ada yel-yel motivasi ke anak-anak. Nah, ini kita sama-sama, kita berdiri dulu Bapak Ibu, monggo silakan berdiri dulu. Kita senang bersama-sama. Ya. Kita lihat, ya. Ya, lebih cepat lagi setelah ini. Ya, paling cepat kali ini ya. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu. Silakan duduk. Ya. Ya. Nanti sambil minum dan makan yang sudah disediakan. Bapak Ibu SMK. Bapak Ibu, jikalau yel-yel seperti ini, kegiatan awal seperti ini, apresiasi seperti ini diberikan kepada anak-anak, bagaimana menurut Bapak Ibu? Asik, menyenangkan. Apakah kira-kira ada yang tidur di pojok-pojok seperti itu? Mungkin ada yang tidur. Oleh karena itu Bapak Ibu, motivasi, apresiasi yang sangat semangat adalah perlu untuk dibudayakan di SMK Bakti Persada. Ya, jadi ini adalah momentum saya selalu mengingat Pak Tias. Jadi yel-yel dan lain sebagainya ini adalah sesuatu yang menarik dan membuat siswa untuk semangat, termotivasi untuk belajar, fokus kembali ke mata pelajaran. Selanjutnya, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya minta Bapak Ibu untuk menggambar suatu objek yang mencerminkan diri Bapak Ibu. Nah, boleh benda hidup, boleh benda mati. Mana kertasnya Pak Haji? Sudah ada di laci Bapak Ibu, silahkan diambil. Ya, sudah ada di laci Bapak Ibu. Ya, sudah ada di laci Bapak Ibu, silahkan memberikan nama. Selanjutnya boleh menggambar apapun itu. Ya, nanti akan membuat filosofi gambar itu apa? Ya, 2 menit Bapak Ibu.
2 menit. Silakan menggambar. Sudah belum Bu Widya? Yang mencerminkan diri Anda. 1 menit lagi nih Bapak Ibu. Satu menit lagi nih Bapak Ibu. Ya, sudah ya Bapak Ibu. Saya ingin bertanya pada Bapak Ibu, siapa yang berani untuk mengungkapkan gambar tersebut, filosofi gambar tersebut, silakan. Monggo. Ya, boleh, silakan boleh. Ya, gambarnya di kita di sana aja boleh. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya. Kebetulan hewan peliharaan saya. Apa itu boleh? Kucing. Kucing. Ya. Filosofinya apa Bu? Filosofinya karena di rumah kebetulan saya punya hewan peliharaan kucing. Dan beberapa waktu yang lalu kucing saya sempat meninggal. Ya sempat sih meninggal. Ada 4 sama aja. Saya meninggalkan dunia ini. Punya kenangan tersendiri. Mereka ini adalah hewan-hewan yang sangat lucu, yang sangat setiap harinya menemani kita sekeluarga. Jadi tujuan saya menggambar ini adalah untuk pengingat saya kalau saya punya hewan peliharaan selain di rumah masih hidup. Ini menggambarkan dia sudah meninggalkan kami sekeluarga. Namanya siapa Bu? Namanya banyak. Oh, banyak. Kebetulan saya punya meninggal. Namanya Tako. Ya. Jenny. Itu sudah meninggal semua. Iya. Oh, iya. Umi dan Ibu. Ya. Tepuk tangan untuk Bu Leli. Ya. Bu Leli, ada lagi? Monggo Bapak Ibu dari Pak Nur, monggo Pak Nur. Ya. Kira-kira gambarnya apa itu Pak? Kotak itu. Gambarnya HP. HP. Gambar sepak. Filosofinya apa Pak Nur? Filosofinya seperti ini Pak. HP itu harus diupdate. Ini paling 2 tahun lah, 2 sampai 3 tahun. Kalau softwarenya itu seperti WA Bapak itu kan disuruh update ya, setengah tahun. Nah, sama dengan diri kita Bapak Ibu. Bapak Ibu HP itu paling bertahan 3 tahun lah. 3 tahun, 5 tahun maksimal. 5 tahun. Seperti Pak Nur itu, yang penting orang belum bertahan. Yang penting itu di-upgrade. Lah, sama dengan diri kita Bapak Ibu. Jadi selalu kita mengupgrade. Ke yang lebih baik dan lebih baik. Artinya kita punya mimpi sekarang seperti ini, besok lebih baik, sama dengan HP. Baik itu softwarenya maupun hardwarenya, Bapak itu selalu diupdate. Itu terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Nur dan Bu Leli. Iya, benar yang dikatakan oleh Bu Leli dan Pak Nur. Apa? Kita kalau misalkan seperti kucing dan HP, dulu hendaklah
itu menyayangi, ya, melayani peserta didik dan juga mengupgrade. Artinya apa? Semakin zaman itu berbeda-beda ataupun akan berubah. Oleh karena itu, paling tidak kita harus menyesuaikan dari generasi ke generasi. Generasi saya beda dengan generasi Bu Tia misalkan. Oh sama ya malahan ya. Ya, beda dengan Bu Rosa, apalagi mungkin dengan Pak Nur atau Pak Wendy, itu akan berbeda. Baik, Bapak Ibu silakan melihat video yang saya tayangkan. Sebentar, ya. Yang tadi dulu berarti. Ya, tadi itu kita belajar untuk mengidentifikasi diri dan melayani peserta didik. Ya, melayani peserta didik. Yang kedua adalah setiap hari harus lebih baik kembali, dan kita harus salam dan bahagia. Melayani peserta didik itu harus berbahagia. Kalau dulu kita sebagai guru itu hanya mengajar, berarti materi ditransfer ke anak. Tapi kita beda. Untuk generasi Z ini itu kita bahasanya adalah melayani peserta didik. Dan yang terakhir adalah suasana awal pertama dalam pembelajaran harus menyenangkan. Seperti tadi, apresiasinya harus ada motivasinya untuk biar anak semangat untuk belajar. Ya, apakah Bapak Ibu sering menjumpai siswa seperti ini? Banyak siswa kita yang datang terlambat. Kalau sudah terlambat masuk kelas, banyak yang main game atau mungkin bermain gawai atau HP, bisa bermain game, media sosial dan lain sebagainya. Ya, ini saya mau bertanya, banyak tidak kira-kira siswa kita seperti itu? Banyak. Menurut Bu Dewi, kira-kira Bu Dewi, monggo Bu Dewi. Dari tayangan tersebut, silakan dikomentari gitu. Silakan Bu Dewi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi memang untuk anak-anak itu untuk misalnya memang tidak bisa lepas dari handset ini. Saya sebagai seorang guru sudah berkali-kali mengingatkan, tapi tetap saja ada yang memang agak susah untuk melepaskan diri dari gadget. Bahkan saya pernah mengalami hal yang sepakat juga gitu. Saya ingatkan maksudnya
kebetulan kalau saya memang tidak saya larang saat anak-anak jangan soal latihan silahkan, karena itu juga bisa digunakan sebagai alat bantu. Terima kasih. Ya. Itu yang Terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan Bu Dewi. Ya. Apakah Bapak Ibu kalau melihat anak yang terlambat atau mungkin main HP langsung dihukum, banyak tidak kira-kira? Ayo terlambat, lari gitu. Kadang juga termasuk saya juga kadang seperti itu. Jadi kadang kita tidak sabar, akhirnya apa? Ayo anak-anak lari dan lain sebagainya. Itu padahal sesuatu yang salah kan seperti itu. Ya, mengapa budaya positif sangat penting Bapak Ibu? Yang pertama adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi motivasi dari siswanya sendiri, bukan dari orang lain, guru misalkan. Nah, motivasi anak untuk belajar dan lain sebagainya itu jangan sampai karena gara-gara gurunya, gara-gara hukumannya, tapi ya siswa sendiri. Yang kedua adalah melatih siswa beradab dan berakhlak. Kemarin saya membaca buku anak-anak generasi Z ini semuanya pintar, bener pintar. Gurunya kalah, masalah HP dan sebagainya kalah. Tapi kurangnya apa? Kurangnya adab, kurangnya akhlak. Belum tentu orang berakhlak mempunyai adab. Ya, itu kata Pak Ustadz Alfian seperti itu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu pinter tapi adabnya kurang. Sama bapak ibu guru jarang menyapa, padahal kawasan. Nah, seperti itu. Jadi yang ketiga, melatih siswa berbudi pengerti. Dan yang keempat, melatih siswa disiplin dan bertanggung jawab. Guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya, nah budaya positif itu apa Pak? Ada berapa? Budaya positif itu dapat dijalankan dengan diterapkannya konsep-konsep inti seperti disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada hukuman, ada penghargaan. Yang ketiga adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah keyakinan sekolah atau kelas dan segitiga restitusi. Apa itu Pak Haji? Disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Karena jangan sampai siswa itu belajar dan lain sebagainya karena Pak Haji galak atau karena Pak Sidik selalu memberikan permen atau coklat. Nah itu namanya disiplin positif, dilarang seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nah ini kerjasama antara Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas, guru BK, dan juga orang tua. Ini biasanya kalau masyarakat, biasanya kalau sudah sekolah ya sudah, pokoknya sekolah. Orang tua tidak tahu, yang penting sekolah itu ya pinter, ya sopan, dan lain sebagainya. Nah, ini pandangan seperti itu harus disalahkan, karena di sekolah itu siswa hanya jam 7 sampai jam setengah 4, selebihnya bersama keluarga dan lingkungannya. Selanjutnya, dengan menerapkan disiplin positif, tindak kekerasan yang diharapkan dapat dihindari. Jadi tidak ada saling akhiri. Misalkan Pak Wawan selalu memberikan permen karena
anaknya selalu diajar benar, tapi kalau tidak dikasih permen. Nah, nanti iri kalau saya sudah masuk di kelasnya, wah Pak Haji nggak kasih permen kok. Nah ini menindaklanjuti seperti itu. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan. Pak, kenapa nomor 1 dan 2 di sebelah kiri? Yang 3 itu menjorok ke sebelah sana, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri mereka sendiri. Karena sebelah kanan atau sebelah kiri panjenengan itu adalah dari eksternal, menghindari ketidaknyaman hukuman. Siswa gara-gara Pak Haji galak tadi, akhirnya berangkat tepat waktu. Yang kedua mendapatkan penghargaan, permen tadi contohnya. Harusnya apa? Siswa belajar sendiri apa? Dengan termotivasi dari diri kita sendiri, dari diri mereka sendiri. Nomor 3. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Yang pertama adalah guru itu kadang sebagai penghukum. Apakah Bapak Ibu guru sebagai pembuat rasa bersalah, ataukah Bapak Ibu sebagai teman? Apakah Bapak Ibu sebagai pemantau? Dan yang terakhir, apakah Bapak Ibu sebagai manajer? Kira-kira Bapak Ibu sebagai apa ya? Coba, Budian, monggo Budian. Ya, silakan Budian. Kira-kira kalau Budian dari kelima posisi kontrol itu seperti apa? Terima kasih atas waktunya. Saya pribadi Pak, Ya, silakan. sebagai guru yang selama ini kita jalankan sudah beberapa waktu. Kalau saya sendiri kok hukum pernah pasti membuat rasa bersalah juga sering, atau ya sebagai teman juga iya, tergantung dan kondisi. Untuk idealnya Bu, Untuk idealnya Iya. ya seorang guru harus bisa memilih ke-4 posisi itu, kelima posisi itu dengan baik. ya. Karena siswa-siswa, terutama siswa di SMK kita ini memang siswa yang spesial, Ya. sehingga tidak bisa hanya satu posisi saja yang kita pakai, yang Ya. kita terapkan, akan tetapi memang harus tarik ulur. Artinya kalau memang anak sudah baik, ya sudah kita pantau saja. Kalau memang perlu hukuman, sanksi, kalau dia melanggar ya perlu dihukum dan sebagainya. Terima kasih Bu Dian. Tepuk tangan untuk Bu Dian. Ya. Benar, ya Bu Dian. Jadi 5 posisi kontrol itu memang bisa digunakan di dalam pembelajaran ataupun kegiatan yang ada di sekolah. Tapi bagaimana kalau idealnya dengan manajer? Kenapa? Nah, sebaiknya guru itu sebagai manajer. Boleh sekali ini Bapak Ibu. Karena kalau misalkan anak terlambat, sudah terlambatnya tidak 1-2 menit, 15 menit ke atas itu mungkin sudah, karena alasan tadi malam main HP seperti itu. Kenapa kok sebagai manajer? Pada posisi ini guru mengerjakan sesuatu bersama-sama dengan siswanya, memotivasi siswa untuk mempertanggungjawabkan segala perilaku serta mendukung siswa untuk menemukan solusi. Jadi siswa ada apa masalah apapun, guru harus menemukan solusinya. Nah ini jadi ada kolaborasi antara guru, siswa, dan nanti akan ditambah orang tua. Seperti itu. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas
berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini biasanya adalah peraturan-peraturan yang ditempel oleh kesiswaan kemarin di kelas-kelas. Siswa dilarang berambut panjang yang laki-laki, siswa dilarang ABCD, siswa dilarang ABCD, seperti itu. Baiknya peraturan kelas tersebut, wali kelas dan guru juga membuat keyakinan kelas. Apa itu Pak keyakinan? Keyakinan kelas itu ya tadi pernyataan yang positif. Peraturannya adalah siswa dilarang buang sampah di kelas atau di laci. Keyakinannya adalah seperti Bu Anis atau Pak Alfian, berarti apa? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi siswa akan tergerak sendiri. Kalau guru ataupun peraturan sekolah itu ada aturannya, dilarang. Tapi kalau keyakinan itu dari siswa sendiri. Dari siswa sudah terbentuk karakter-karakter yang memang benar-benar positif, seperti itu. Sulit tidak Bapak Ibu? Sulit. Bagaimana caranya bertahan? Tidak mungkin langsung, apalagi posisinya sudah terbiasa membuang sampah sembarangan, misalkan seperti itu. Segitiga restitusi. Apa itu Pak? Proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua di kelas, di sekolah, agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Siswa terlambat tadi, solusinya apa? Ya segitiga restitusi. Bagaimana caranya? Caranya adalah menstabilkan identitas dulu. Bertanya dulu kepada siswa. Setelah itu menanyakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ini tadi yang seperti Bu Dia tadi, membuat siswa merasa bersalah tadi. Dan yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Tadi videonya yang awal sudah saya putar. Nah, video berikut adalah video tentang bagaimana tahapan segitiga restitusi yang baik, guru yang baik, solusinya bagaimana jika ada anak yang problem. Silakan disimak.
disiplin dan tepat waktu. Apakah putra melakukan itu? Tidak. Berarti cara biar tepat waktu bagaimana? Harus lebih disiplin. Disiplin berarti dari rumah. Bagaimana? Lebih awal berangkat. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? Jam sekolah jam 8, dari rumah jam 7.30. Berarti 30 menit. Kalau sekolah itu masuk itu paling telat jam 7, berarti putra dari rumah jam setengah 7 sudah berangkat. Gitu ya putra ya. Jadi putra harus semangat ini belajarnya, harus semangat lagi. Kalau misalkan tidak membawa sepeda motor, ya berarti paling tidak bisa naik angkutan, karena di depan juga ada trans jalannya. Itu ya. Ya, itu adalah video dari contoh segitiga restitusi. Tepuk tangan untuk kita semuanya, Bapak Ibu. Ya, tapi di dalam video tersebut itu tidak hanya menanyakan, menstabilkan identitas, tetapi apa? Inti pokoknya adalah menanyakan kesepakatan kelas. Jadi tidak hanya guru BK, tidak hanya wali kelas yang mempunyai kesepakatan, tapi semua bapak ibu guru yang mengajar wajib mempunyai kesepakatan. Untuk apa? Agar terjadi keseimbangan. Jadi kalau misalkan saya masuk, semuanya masuk, tidak ada keseimbangan. Tiba-tiba Pak Bagas masuk, ada yang izin 5, 3, 2. Karena kalau saya mungkin ada yang galak, mungkin kalau Pak Bagas tidak terlalu lah. Ini harus apa? Ada kesepakatan kelas. Dan yang terakhir adalah karena siswa itu merasa bersalah, ya, kita memvalidasi tindakan yang salah tersebut melalui solusi. Setelah ada solusi, kita motivasi.
Ya, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih. Itu adalah materi kami, materi saya di dalam calon guru penggerak angkatan 9 ini. Semoga dapat dijalankan dan bermanfaat nantinya di SMK Bakti Persadaran Patebuan Kendal. Bersama belajar, bersama membuat siswa berbudaya positif. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangun dan nyalakan api semangat, tetap maju walau perjuangan itu berat. Coba lewati keputusasaan yang sekarat, karena memang hidup ini enggak selembek donat. Bukan kata motivasi, ini hanya edukasi. Bumi ini gak mempan sama orang yang banyak alibi, ngedown saat dicaci, nangis saat dimaki. Mental yang gak terlatih jelas kurang berambisi. Apa yang orang bilang, apa yang orang katakan, rubahlah cacian mereka menjadi pujian, karena mereka tak paham apa arti perjuangan. Lebarkan sayap dan terbang tinggi ke atas awan. Kurangnya pendidikan takkan menutup kemungkinan bisa sukses tanpa ijazah di sekolahan. Selama punya otak, badan, kaki dan tangan, teruslah maju sampai lewati posisi paling depan. Teruslah maju sampai lewati posisi paling depan. Sudah terlatih susah, hidup seperti sampah. Sering dihina itu sakit tapi tak berdarah. Harus tetap sabar dan coba tahan amarah. Walau raga dan hati ini terasa lelah, jangan samakan dirimu dengan mereka yang manja. Hidup makan tidur ngandelin harta orang tua. Gak mau hidup susah, gak mau mulai dari bawah. Pas orang tua gak ada, bingung harus kemana. Apa yang orang bilang, apa yang orang katakan, rubahlah cacian mereka menjadi pujian, karena mereka tak paham apa arti perjuangan. Lebarkan sayap dan terbang tinggi ke atas awan. Kurangnya pendidikan takkan menutup kemungkinan bisa sukses tanpa ijazah di sekolahan. Selama punya otak, badan, kaki dan tangan, teruslah maju sampai lewati posisi paling depan. Sabina Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aram zam zam, aram zam zam, guli 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 ram zam zam. Aga api, guli 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 ram zam zam. Aga api, guli 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 ram zam zam.
Coba bangun dan nyalakan hati semangat, tetap maju walau perjuangan itu berat. Coba lewati keputusasaan yang sekarat, karena memang hidup ini enggak selamanya. Bukan kata motivasi, ini hanya edukasi. Bumi ini gak mempan sama orang yang banyak alibi. Ngedon saat dicaci, nangis saat dimaki. Mental yang gak terlatih jelas kurang berambisi. Apa yang orang bilang, apa yang orang katakan, rubahlah cacian mereka menjadi pujian. Karena mereka tak paham apa arti perjuangan. Lebarkan sayap dan terbang tinggi ke atas awan. Kurangnya pendidikan takkan menutup kemungkinan bisa sukses tanpa ijazah di sekolahan. Selama punya otak, badan, kaki dan tangan, teruslah maju sampai lewati posisi paling depan. Putra Pak. Putra. Kenapa kok namanya tidak dipasang Putra? Ya maaf, soalnya lupa mau bikin Pak. Mau bikin lupa. Putra tahu tak panggil ke sini? Enggak Pak. Iya. Tadi Putra berangkatnya jam berapa? Jam 8 Pak. Lah sekolah SMK Bakti Persada ini masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7. Berarti Putra Pak. telat atau terlambat. Kira-kira Putra pasti punya alasan kenapa kok terlambat. Ya soalnya lagi ada masalah keluarga. Ada masalah keluarga, apa sih masalahnya? Alat transportasi buat berangkat sekolahnya cuma satu, jadi harus Sepeda motornya cuma satu. ya, harus gantian sama kakak. Gantian sama kakak. Lah ini kok posisinya nggak pakai sepatu Putra juga, kenapa? Kakinya lagi sakit. Kakinya disakit. Lah ini kan berarti padahal kesepakatan kelas awal itu kelas dan Pak Haji itu mempunyai kesepakatan yaitu Harus disiplin sama harus tepat waktu. disiplin dan tepat waktu. Apakah Putra tepat waktu? Tidak Pak. Tidak. Berarti cara biar tepat waktu bagaimana Putra? Harus lebih disiplin lagi. Ya disiplin. Berarti dari rumah Harus bagaimana? Lebih awal Berangkat. Tadi berangkat dari rumah jam berapa? jam 8. Jam sekolah jam 8. Dari rumah Jam 7.30. berarti 30 menit. Kalau sekolah itu masuk itu paling telat jam 7, berarti Putra dari rumah jam setengah 7 sudah berangkat. Gitu ya Putra ya. Jadi Putra harus semangat ini belajarnya, harus semangat lagi. Kalau misalkan tidak membawa sepeda motor, ya berarti paling tidak bisa naik angkutan, karena di depan juga ada Trans Jawa Tengah, gitu ya. Assalamualaikum. Ama ya? Iya. Tahu Pak Indrawan manggil kamu sekarang? Enggak tahu. Iya. Tadi pada waktu pelajarannya Pak Indrawan melihat bahwa Ama bermain HP. Ya. Main apa? Main game. Itu pada waktu main game, pada waktu pelajaran, kira-kira betul atau salah? Salah. Ini sekarang Pak Indrawan tidak mau melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Sekarang
Ama, apakah ingat peraturan keyakinan kelas yang telah kita buat kesepakatannya? Apa kira-kira? Tidak boleh bermain HP seperti jam pelajaran. Tidak boleh main HP pada waktu jam pelajaran. Tapi tadi Ama main HP melanggar. Jadi tidak boleh main HP pada waktu pelajaran. Kiat apa yang membuat Ama itu biar tidak main HP dalam pelajaran? Mungkin saya bisa menitipkan HP saya kepada bapak atau ibu belajar, ataupun nanti bisa saya masukkan ke kelas. Oh gitu. Jadi intinya HP-nya Ama dititipkan sama Pak Indrawan atau nanti dimasukkan ke kelas ya. Seperti itu. Pak Indrawan selalu mengingatkan agar Ama pada waktu pelajaran fokus dalam pelajaran. Aturan-aturan yang disepakati tidak boleh dilanggar. Untuk apa? Agar Ama itu belajar yang rajin. Seperti itu ya Ama ya. Terima kasih Ama.